terjadi permasalahan di dalam masalah pembacaan yasin dan tahlim. Kemarin bersama-sama kita laksanakan yang mana nihayah itu adalah dalam arti bahasanya adalah meratap. Jadi nihayah itu adalah meratap. Cuma di dalam dari segi lughahnya yang dikatakan nihayah itu adalah menunjukkan sesuatu yang menjadi kegelisahan atau seorang yang ditinggal oleh keluarganya ini nangis secara luar biasa sampai teriak-teriak sampai membanting-banting piring, itu namanya nihayah. Jadi menunjukkan kegelisahannya, ini namanya nihayah. Cuma di dalam hadisnya yang disangka ini hadis yang disangka tentang masalah nihayah. Ini ada hadis dari Jarir bahwasanya nihayah itu sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwasanya nihayah adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, sesuatu yang haram untuk dilakukan. Dan nihayah ini sebagaimana hadis Jarir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang dikatakan nihayah itu adalah kumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal, kemudian dengan diberikan makanan. Jadi kumpul-kumpul diberikan, sebagaimana Jarir Ibni Abdullah radhiyallahu anhu, kullama na'udda istimah ila ahlil mayyit wa sunahumut ta'am minan nihayah, bahwasanya sahabat Jarir bin Abdullah ini menyangka na'uddu ila istimah ila ahlil mayyit, punya prasangka menganggap bahwasanya duduk-duduk atau berkumpul di ahli mayyit wa sunahumut ta'am min nihayah, dan juga dengan disediakan makanan, disuguhi makanan, maka itu termasuk perilaku daripada nihayah. Jadi katakan tadi nihayah adalah menunjukkan sesuatu kegelisahan yang sangat dikarenakan kehilangan saudaranya atau suaminya atau istrinya atau bapaknya. Nah, ini soal musibah, ini menyediakan makanan kepada mereka cuma dalam posisi sangat-sangat memaksa diri, memaksakan. Jadi sudah, makanya orang yang ditinggal oleh saudaranya kan kadang-kadang ada satu keluarga yang memang dia merasa saya itu sudah sengsara, mengapa saya harus menyediakan ini dan itu. Ada juga keluarga yang di dalam perasaannya, karena saya ini mengharapkan doa daripada teman-teman semuanya, jamaah semuanya, yang doa tadi supaya kembali kepada yang meninggal, maka berharap malah lebih senang dikala saudaranya meninggal, kemudian ada jamaah yang kumpul-kumpul. Ya otomatis kalau kita kumpul-kumpulnya kan membaca yasin, tahlil dan lain sebagainya. Maka yang jadi masalah, kumpul-kumpul ini yang jadi masalah, sehingga dikatakan bahwasanya orang yasin tahlil itu bid'ah dikarenakan kumpul-kumpul di rumahnya ahli mayyit. Nah, terus bagaimana jawaban daripada orang-orang ahli sunnah wal jamaah? Ada satu hadis, Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islam wa khairul qawmi wa ta'am wa taqulu salam ala man arafat wa la ta'rif. Rasulullah pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara pelaksanaan Islam yang baik? Maka dijawab Rasulullah, ta'im ta'am, bersedekah dengan makanan. Yang kedua, memberikan salam kepada mereka
mereka semuanya baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Ini salah satu sanggahannya. Bahwasanya kumpul-kumpul di ahli mayit kemudian kita makan makanan, itu bilangnya nihayat. Kemudian disanggah ada hadis lain bahwasanya bersedekah kepada seseorang itu adalah satu amal yang baik. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga selalu mengisyaratkan sebagaimana kita ceritakan kemarin, di saat Rasulullah sepulang daripada penguburan kemudian Rasulullah ditawari makanan, akhirnya Rasulullah juga makan. Itu juga menjadi dalil sanggahan bahwasanya kita makan-makan di tempat ahli kubur yang memang itu disediakan dengan ikhlas, itu bukanlah nihayat. Justru kebiasaan kita, andai kata kita keluarga meninggal kemudian tidak ada orang yang datang, apa yang terjadi? Pasti kita akan meratap yang seratap-ratapnya, menangis karena merasa tidak ada yang mendoakan kepada almarhum. Jadi suasana hati tidak bisa diukur. Suasana hati tidak bisa diukur oleh siapapun, hanya mereka yang melakukannya. Jadi tidak bisa langsung datang kalau jawab itu nihayat, itu tidak bisa. Sanggahan yang kedua di dalam surat An-Najm, sanggahan yang kedua bahwasanya apa yang kita lakukan, doa yang kita lakukan kepada ahli kubur ini tidak nyampe. Sebenarnya surat An-Najm, amlam munabba bihi fi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Nah, ala ta'ziratu wa ziratu rizra ukhra wa anna sayyukum sawfa wa anna sayyukum insana sayyukum lausara wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi ada pada lafaz wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Di dalam Al-Quran dan ada surat 36 sampai 39 itu komplit bahwasanya Allah berfirman manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang mereka lakukan. Wa anna laisa insan illa ma sa'a. Ini yang dibuat sanggahan. Jadi kita mengirimkan doa kepada ahli kubur ini tidak nyampe, bilangnya begitu. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Terus bagaimana sanggahannya? Sanggahan yang pertama bahwasanya memahami ayat itu tidak boleh dipenggal. Harus dari awal. Amlam munabba bima fi Musa wa Ibrahim alladzi wafa wa alla taziru waziratu wisra. Bahwasanya ayat ini dikhususkan pada masa Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bukan pada Nabi Muhammad. Ini sanggahan yang pertama. Bahwasanya ayat ini hanya dikhususkan di dalam masa Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam ayatnya, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah berfirman, setiap masa Allah itu akan memberikan syariat, memberikan aturan-aturan untuk kelangsungan daripada umatnya masing-masing. Umatnya Nabi Ibrahim ada aturan tersendiri, umatnya Nabi Musa ada aturan sendiri, sedangkan umat Nabi Muhammad juga ada aturan sendiri. Sehingga ayat ini dimaksud wa alhamna alaihim dzurriyyatahum. Jadi Allah juga berfirman, maksud di dalam surat ini, di dalam An-Najm ini dimaksud atau dihapus pelaksanaannya pada masa Rasulullah, masa kita ini. Ayatnya adalah wa alhamna alaihim dzurriyyatahum, dan Allah itu akan mengumpulkan kepada sanak saudara kita semuanya di hari kiamat. Jadi kita semuanya akan dikumpulkan. Ini termasuk sanggahan yang pertama daripada ayat An-Najm tadi yang dikatakan sebagai sanggahan mereka bahwasanya Yasin, Tahlil itu semuanya adalah bid'ah. Mereka mengambil dalil ayat ini, tapi di dalam pelaksanaan pemahamannya itu keliru. Benar. Jadi ayat ini tidak boleh dipenggal di saja, tapi harus dipahami sebelumnya bahwasanya ini adalah cerita zaman Nabi Ibrahim juga zaman Nabi Musa, karena ini adalah syariat pada masa saat itu. Sementara untuk masa kita sebagai umat Rasul
dengan dimaksud wa alhaqna alaihim dzurriyyatahum, dan kita semuanya nanti akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Sehingga andai kata kita berdoa kepada almarhum kita semuanya, maka nyampailah apa yang kita doakan. Yang kedua, bahwasanya dari bahkan Ibnu Arabi berpendapat dengan ayat ini. Yang dikatakan insan dalam ayat itu adalah orang kafir. Sehingga kalau orang kafir mengirimkan doa ya tidak nyampe. Kalau orang muslim pasti nyampe. Ada juga ulama yang lain mengatakan bahwasanya Abil Waqi' Ibn Aqil Al-Baghdadiyah mengatakan bahwasanya al-insan bitakiyah wa husna usratu tubat al-hadu fa'awaladun illa waladun aha al-azwaj wa asadal khair wa taqaddar lil nas wa tarahamu alaihim wa adamu ala ibadah wa kana dalika asyaru sa'ida ar-rabb dalam al-rabb. Maksudnya bahwasanya menurut Ibnu Waqi' bahwasanya yang dikatakan wa anna laisa lil insan illa masaka, bahwasanya hakikatnya itu bukan amal orang lain tapi amal kita sendiri. Artinya apa? Andai kata kita di saat masih hidup banyak berbuat amal kebaikan, misalnya kita ikut di jamnya begini, jamnya begini, kemudian manusia itu selalu berkembang, punya anak, keturunan, kakek, nenek, beristri dan lain sebagainya, dan juga punya berjasa di dalam dunianya. Mungkin pernah nyumbang di musola, pernah nyumbang di masjid. Karena kebaikannya itu, sehingga di saat meninggal banyak orang yang simpatik dan mengirimkan doa kepada dia. Mengapa mengirimkan doa? Itu semuanya asalnya adalah perbuatan dia sendiri. Andai kata di dunia kita bajingan misalkan, ya Pak, kerjaannya cuma mencuri, kerjaannya merampok. Kalau orang mati, sudah dia mati. Apakah mungkin kita simpatik untuk mengirimkan doa? Ayo secara manusiawi lah. Ayo asrasudi. Kerjaan itu mau merampok di dunia, mencuri dan sebagainya, maka pasti tidak ada simpati. Tapi karena amal kebaikan yang di dunia, sehingga menimbulkan kepada orang lain simpatik, akhirnya mengirimkan doa. Rabbana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Seperti kita ini, maka ada salah satu meninggal, nanti kita akan simpati untuk memberikan doa kepada mereka semuanya. Doa arwah-arwah kita doakan oleh teman-teman kita. Ini arti daripada wa anal insan biasa. Apa tadi? Wa anal insan ila masa'a. Jadi hakikatnya bukan amal orang lain, tapi pada hakikatnya amal kita sendiri, hasil buah daripada perbuatan kita di dunia. Maka anggapan ini bahwasanya doa tidak nyampe sudah terhapuskan, sudah ada jawaban. Jadi tidak benar bila dikatakan mengirimkan doa itu bid'ah, bahkan tidak sampai. Bapak, sanggahannya apa kalau tahlil yasin itu adalah bid'ah? Hadis Rasulullah SAW bahwasanya setiap anak Adam itu adalah setelah meninggal ingqata amaluhu. Setiap anak Adam yang meninggal maka ingqata putuslah amalnya. Ini dipasangkan ke mereka. Jadi kalau orang itu sudah meninggal sudah putus segalanya. Ini juga salah pemahaman. Pahamnya yang salah, gagal paham. Yang dimaksud ingqata amaluhu adalah putus amal dia sendiri. Sementara amal orang lain tidak putus. Mana dalilnya? Illa bisalasatin. Sedekah jariyah, amal soleh, dan juga waladin soleh berjamaah. Sedekah jariyah, kalau kita mau berpikir, misalkan Bapak Haji sendiri membuat masjid, membuat musola, kemudian beliau meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
jariah ini bisa tetap mengalir dikala ada orang hidup yang mengamalkannya. Andai kata begitu Pak Haji sini meninggal, yo agak keras biar suaminya istrinya dengar. Ternyata masjidnya kosong lompong, musolanya bahkan rebah ambruk, tidak ada yang pakai. Maka amal jariah tidak fungsi. Dikala masjid dan musola tetap terpakai, maka amal jariah ini juga akan tetap mengalir. Maka amal jariah ini atas perbuatan dia, amal dia waktu hidup, dan ini tidak akan fungsi bila mana tidak ada yang memfungsikan, dan yang memfungsikan itu adalah orang yang masih hidup. Yang kedua, anak yatim yang mendoakan kepada orang tua sudah meninggal, yakin anaknya itu masih hidup. Ayo. Kalau anaknya sudah meninggal kayak apa mendoakan? Loh, berarti kan orang lain yang masih hidup, berarti doa orang hidup juga nyampe kepada yang mati. Amal soleh kayak saya katakan tadi, misalkan Pak Ustaz Saiku mengajarkan anak ngaji, anak sholat, begitu Pak Saiku meninggal, ya contohnya yang lain aja lah, jangan saya dulu. Anak-anak itu tetap ngaji, anak-anak ini tetap sholat, maka Pak Saiku mendapatkan pahala daripada amal kebaikannya di saat masih hidup. Maka sudah terbantahkan bahwasanya yang dikatakan inqata amalu itu betul-betul hanya amal mereka sendiri, bukan amal orang lain. Tapi amal orang lain tetap masih bisa mengalir. Nah, ini yang disangka yaitu yang keempat terakhir. Sanggahannya bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan secara jujur bahwasanya Al-Quran yang dibaca pada orang meninggal itu tidak nyampe. Ini juga sanggahan. Banyak mereka dalilnya, jangan dikira-kira. Mereka juga pakai dalil, tapi rata-rata di dalam pemahaman dalil itu salah. Benar. Terus apa maksud daripada apa yang dimaksud Imam Syafi'i? Bahwasanya golongan Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud itu bahwasanya bila Al-Quran itu dibaca, kemudian tidak ada niatnya, maka tidak nyampe. Apalagi kagak dibaca, tapi tidak diniati. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Baca Quran, kita nggak ada niat mau dikirimkan, nggak nyampe. Itu fatwa daripada Imam Syafi'i yang dibuat mereka sanggahan, bilangnya Al-Quran yang kita baca, amal yang kita lakukan tidak nyampe kepada ahli itu. Apa alasannya? Karena di fatwa yang lain Imam Syafi'i itu pernah berziarah sampai Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran. Maka sudah terbantahkan daripada fatwa Imam Syafi'i yang bilangnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya amal yang kita lakukan, Al-Quran yang kita lakukan ini adalah tidak nyampe kepada ahli kubur. Maka kalau diniatkan insya Allah nyampe. Tapi kalau tidak diniatkan, maka kata Imam Syafi'i itu belum bisa nyampe. Dalilnya innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Semua dalil-dalil yang mereka sampaikan untuk membantah bahwasanya Yasin dan takdir ini adalah bid'ah, maka ini sudah terbantahkan semuanya. Sudah ada jawabannya semuanya. Maka pelaksanaan yang kita lakukan bukanlah tanpa ada dalil, tapi betul-betul ada dalil. Sampai-sampai di YouTube kita itu ada yang menyangka, ada di YouTube ada. Sanggahannya Pak, bid'ah lagi, bubarkan ada. Itu ada di YouTube. Nah, mereka mengatakan kalau memang Rasulullah pernah melakukan Yasin tahlil di malam Jumat, tunjukkan dalilnya. Kalau ada, saya akan mengikuti jamaah Yasin tahlil.
Ini tantangan mereka, ada di YouTube, ada di YouTube. Jadi kalau mau cari YouTube-nya namanya serem, Jamaah Ruwet, ada di situ. Jamaah Ruwet ada di situ. Jadi ada di waktu kajian subuh juga ada, malam Jumat juga ada, yang juga ada sanggahan. Jadi pelaksanaan kita ini disanggah, kita ditantang mana dalilnya. Kalau Rasulullah pernah melakukan, ini juga salah juga, karena gagal paham. Ini salah juga, saya katakan kemarin. Jadi memahami sunnah itu jangan hanya satu doang. Kalau hanya mengangkat satu, hanya sunnah fiqhiyah, lah qauliyah sama takririnya dibuang kemana? Fiqhiyah itu apa yang dilakukan Rasulullah. Mereka menantang, kalau memang Rasulullah tidak melakukan, mana buktinya kalau Rasulullah melakukannya sunnah itu? Loh kan Rasulullah kan sudah bersabda, sebagai sahabat kita katakan kemarin, bahwasanya barang siapa baca Yasin dan Takmir pada malam Jumat, gufirullah bisabih, maka dia ampun sampai di pagi harinya. Ini kan Rasulullah bersabda, ini namanya sunnah qauliyah. Itu nah. Jadi begitu kita salah dalam memahami sunnah, ya sudah kacau pada akhirnya, kacau. Sedangkan mereka selalu mengatakan Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak melakukan. Tidak pernah mengatakan Rasulullah bersabda atau Rasulullah menetapkan, tidak ada semacam itu. Dan ini kan salah pemahaman. Maka kita jangan sampai ikut-ikutan. Kita tetap harus tiga memahami sunnah Rasulullah. Ada Rasulullah melakukan, ada Rasulullah menfatwakan bersabda, ada Rasulullah menetapkan. Harus dikatakan di bawah. Kalau bukan di bawah, kalau satu dua kemana duanya? Pasti akan benturan. Pasti akan benturan nanti masalah. Banyak masalah yang benturan. Bahkan mayoritas masalah benturan dalam saat ini bila tiga-tiganya tidak dibawa. Maka tantangan mereka sudah salah itu tantangannya, ya kan? Itu kan sudah gagal paham. Dan sudah tantangannya salah, kayak apa jawabannya? Nah, gitu nah. Nah, kemudian sesuai kemarin ada juga pertanyaan dari jamaah kita. Dengan keadaan pada saat ini pandemi, bagaimana nasib jenazah yang diproses secara COVID-19? Rata-rata ada yang pernah lihat tidak diapa-apain. Masalah sebenarnya umum alam, ya umum alam. Cuma andai, mengandai-andai aja, mengandai-andai. Andai kata itu tidak dimandiin, tidak diapa-apain, tidak sholatin, kayak apa bentuknya mayatnya? Itu kan bentuk tanyaan gitu. Nah, gini harus kita pahami, ya. Yang punya kewajiban fardu kifayah siapa? Orang yang hidup yang sudah mati? Nah, hidup ya. Jadi yang punya kewajiban fardu kifayah itu adalah yang hidup. Sedangkan jenazah tidak punya kewajiban sedikit pun, tidak ada tanggungan sama sekali tidak ada. Yo, ini kembali kepada awal dulu, ini jangan dulu. Jadi andai kata itu jenazah tidak diapa-apain, yang tetap berdosa adalah yang hidup. Kemudian bagaimana nasib jenazahnya? Karena jenazah itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kewajiban apa-apa, maka orang memandikan jenazah itu bukan mencari kesucian, tapi membersihkan daripada najis-najis dan kotoran. Nah ini yang bertanya. Jadi orang memandikan jenazah itu bukan kesuciannya yang diraih, bukan jadi kecat, bukan sucinya. Mengapa? Jenazah itu kan sudah tinggal jasad saja doang. Jasad itu sudah ada apa-apain. Sahabat itu dipendam dimakan cacing. Cacing tak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban apa-apain. Maka bukan yang dikejar sucinya di saat memandikan jenazah, tapi yang dikejar adalah membersihkan daripada kotoran dan najis, istinjanya yang dikejar. Nah, karena apa? Tidak mungkin apa usulnya. Tetapi mengapa kalau disucikan? Karena akan menghadap pada zat yang maha kudus, zat yang maha suci. Tidak elok kalau biarkan belajar. Apa dalilnya? Kalau biar belajar, orang mati syahid diapain? Kan tidak diapa-apain. Karena dari awal sudah termaktub itu adalah
yang sudah diampuni segala ta'ala, sudah suci di dalam segala-galanya. Orang yang meninggal posisi darurat kayak gitu kan, darurat, atau mungkin orang meninggal posisinya itu sudah kepala di sana, tangan di sana, kaki di sana, susah untuk itu pun tidak harus dimandikan, maka sesuai dengan bisanya saja. Maka proses COVID ini anggaplah itu adalah darurat. Dan andai kata tidak ada di lingkungan kita pun tidak kena untuk batu kifayahnya. Maka yang dibayangkan yang harus kita pikirkan, satu, supaya kita tidak salah paham, tidak memberikan vonis kepada orang-orang ahli yang ahli COVID di sana, tidak disalahkan. Masalahnya apa? Seperti itu aja lah. Ini langsung jangan disalahkan terus. Oh, kamu itu kurang ajar, itu udah mandi. Jangan dulu. Lihat dulu permasalahannya, karena baru. Maka katakan tadi jenazah itu dimandiin fardu kifayah itu satu, bukan karena mencari kesuciannya, tapi untuk membersihkan daripada hadas dan najis. Kedua, orang menyolati jenazah itu bukan jenazahnya yang disolati, tapi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya anak Adam itu sampai meninggal pun masih ada penghormatan. Yang kedua, betapa pentingnya sholat yang tidak boleh ditinggalkan sampai sudah meninggal pun diwujudkan, digambarkan dalam bentuk sholat. Kalau apa itu jasadnya sudah tidak ngefek sama sekali. Ini ngefeknya kemana? Ya ke kita. Yang masih hidup. Nah, kemudian dimakamkan sama saja. Jadi semua pelaksanaan fardu kifayah hakikatnya kembalinya bukan kepada jasad, tapi kembalinya kepada kita yang masih hidup. Sementara yang menghadap bukanlah jasad, tapi adalah milik Allah, roh kita yang sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai kata terjadi jenazah yang tidak diapa-apain karena menurut mereka itu adalah dosa, tidak masalah. Tidak masalah. Oke? Deal? Nah, jadi jangan buru-buru kita memvonis kepada orang-orang yang ada di rumah. Kasihan, ini tidak masalah. Karena dalam nikah kecuali kalau dalam nikah yang tidak elok, tidak sopan. Karena jenazah atau mayat Nabi Adam itu adalah masih ada penghormatan. Ada yang tanya mungkin? Ya. Kan sering lihat di media kan dibilang pengukuran cara COVID, ternyata dia nggak COVID. Nah, gimana pula itu kan? Nah, masalah COVID dan tidak itu wilayahnya dokter dan CS. Wilayah dokter CS. Kita sama sekali tidak punya pengetahuan masalah COVID. Nah terus kayak apa? Ya bukan kita yang ngaku, ya mereka lah. Nah, maka mereka ya punya prediksi bahwa ini COVID ini tidak. Kan mereka, kita kan tidak tahu. Kita tahunya hanya dari kabar-kabar itu. Tapi yang sebenarnya kita kan tidak tahu. Nah, karena ketidaktahuan ini, maka kita pasrahkan aja semuanya kepada yang lebih tahu. Andai kata tidak betul, ya bukan kita yang dapat imbalannya, kan mereka semuanya. Kan nyaman kalau gitu ya kan? Nyantai. Ya, deal. Ada lagi? Ada. Alhamdulillah, demikianlah untuk kajian pada malam hari ini. Jadi tujuannya bukan supaya kita bisa katakan, tujuannya supaya kita lebih mantap untuk mengamalkan amaliyah kesucian kita, yaitu sebagai amaliyah Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tidak ragu-ragu lagi
untuk melaksanakan Yasin dan Tahlil, walaupun ada kekurangan menentukan, tapi alhamdulillah kita sudah tahu bahwa semua pelaksanaan ada dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun daripada hadis, itu juga dalil-dalil daripada pendapat-pendapat dari para ulama. Maka lu sudah buat apa yang kita lakukan ini bukanlah sesuatu yang bid'ah, tapi rata-rata dan mayoritas adalah kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk malam Jumat di Masjid Suhada, ini kita bisa lagi Masjid Suhada. Dari saya pribadi bila ada kekurangan mohon maaf.